Shalom Aleihim. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Renungan kali ini saya berikan judul Dicari Orang Besar, yang didasari dari Injil Markus pasal 10 ayat 42 dan ayat 43. Berbicara tentang orang besar, seorang sejarawan dari Skotlandia di abad 19, Thomas Carlyle, mengatakan begini: "The story of the world is but the biography of great men." Itu yang dikatakannya. Sejarah dunia hanyalah biografi orang-orang hebat. Jadi saudaraku, sejarah dunia itu dilukis oleh kehebatan orang-orang. Kenapa mereka disebut sebagai orang-orang hebat? Karena mereka mampu melakukan transformasi. Mereka dapat mempengaruhi orang-orang untuk bagaimana berubah, untuk bagaimana kemudian sejarah berikutnya mengikuti alur atau mengikuti perkembangan dan perubahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang besar tersebut. Artinya, orang besar itu dalam pemahaman Thomas Carlyle ini adalah orang yang mampu berpengaruh, mampu memiliki kuasa, mampu memiliki dampak yang besar. Makanya banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya untuk jadi orang besar. Ya, dalam doa-doa orang tua, mereka berdoa, "Nak, kamu harus jadi orang ya. Nak, kamu harus jadi orang besar. Jadi pejabat." Dan lain sebagainya. Nah, mungkin saudaraku, pemikiran ini juga yang dipikirkan oleh Yohanes dan Yakobus ketika dia mengatakan kepada Tuhan Yesus untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus ketika nanti Tuhan Yesus dimuliakan. Ya. Makanya Tuhan Yesus memberikan sebuah tantangan. Kamu mungkin akan bersama dengan aku, tetapi sanggup nggak minum cawan? Dan mereka katakan sanggup. Dan mereka tidak tahu apa artinya cawan, saudaraku. Ya. Padahal yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang cawan itu adalah penderitaan. Makanya saudaraku, ada keinginan dari Yohanes dan Yakobus ini untuk menjadi orang besar dalam persepsi manusia, dalam pemahaman dirinya. Yaitu menjadi orang yang dihormati, orang yang memiliki jabatan kedudukan. Kalau nanti Tuhan Yesus menjadi Mesias, menjadi yang diurapi, menjadi raja atas Israel. Makanya menghadapi atau menanggapi keinginan Yohanes dan Yakobus ini, Tuhan Yesus mengatakan, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Saya garis bawahi. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Menjadi besar di hadapan Tuhan Yesus bukan cuma sekedar memiliki kedudukan, memiliki kuasa. Menjadi besar di mata Tuhan Yesus adalah ketika dia mau melayani. Jadi prinsipnya apa, saudaraku? Prinsipnya adalah untuk menjadi orang besar tidak cukup dia hanya memiliki jabatan. Menjadi orang besar tidak cukup dia hanya memiliki kedudukan tertentu, kuasa tertentu. Tetapi menjadi orang besar adalah setiap orang yang mampu menjadi pelayan. Prinsipnya jelas, yaitu kerendah hatian. Jadi bukan kesombongan, bukan ketinggian hati, tetapi kerendahan hati. Orang punya kuasa, orang punya jabatan, meskipun itu jabatan gerejawi. Ya. Tetapi kalau dia tidak rendah hati,
maka dia bukan orang besar di hadapan Tuhan. Jadi ketika dalam judul tadi saya mengatakan dicari orang besar, sebetulnya Anda dan saya bisa menjadi orang besar, yaitu ketika kita dengan ketulusan, dengan kesungguh-sungguhan mau melayani dengan kerendahan hati. Sekali lagi, dengan kerendahan hati. Motivasinya tulus, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun demikian, bukan berarti tanpa risiko, ya. Ketika Anda berusaha rendah hati, bahkan mungkin hanya bermain di belakang layar, bisa jadi ada orang yang mencibir Anda, bisa jadi ada orang yang nyinyir terhadap Anda. Tetapi sekali lagi, kalau Anda tulus melayani dengan kerendahan hati, maka yakin dan percayalah, Anda akan terhitung menjadi orang-orang besar itu. Mungkin di gereja Anda, mungkin di GKI Kuitang, mungkin dimanapun, Anda menjadi orang besar. Ketika kerendah hatian Anda, kerendah hatian saudara mempengaruhi dan berdampak bagi perubahan orang-orang di sekitar Anda. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Mari saudaraku, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami bahwa makna kebesaran menurut-Mu adalah sebuah paradoks. Semakin orang rendah hati, maka semakin tinggi martabatnya. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk menjadi orang-orang besar yang rendah hati. Diberkatilah setiap orang-orang yang terus berjuang untuk tulus dan rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.